استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian kita masih di dalam kitab Lum'atul I'tiqad karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Yang mana kitab Lum'atul I'tiqad ini adalah kitab yang menjelaskan tentang i'tiqad, keyakinan seorang ahlus sunnah wal jamaah. Dan insyaallah kita akan melanjutkan di fasal berikutnya setelah sebelumnya penulis kitab menjelaskan tentang penetapan sifat kalam bagi Allah, kemudian menjelaskan bahwa Al-Quran termasuk kalam Allah, dengan penjelasan yang sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian beliau mengatakan faslun, sekarang ada fasal ru'yatul mu'minina li rabbihim yaumal qiyamah, yaitu pembahasan tentang orang-orang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Perhatikan, ini adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allah dilihat. Jadi orang-orang beriman pada hari kiamat akan melihat Allah. Ya. Berkata penulis kitab, kata beliau, wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirati bi absarihim wa yazurunahu wa yukallimuhum wa yukallimunahu. Qala Allah Ta'ala wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah
ayat 22 sampai 23. Allah berfirman, beliau mengatakan, wal mu'minun, dan orang-orang beriman, mereka akan melihat Rabb mereka, yaitu Allah. Kapan? Fil akhirah. 22, 23. Ya, mereka melihat Allah pada hari kiamat dengan bi absarihim, dengan mata kepala mereka. Nanti dalil-dalil disebutin. Wa yazurunahu, kemudian mereka mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Cuman kalau masalah mengunjungi Allah, hadis-hadis yang ada lemah hadisnya. Ya, hadis yang menjelaskan bahwa orang beriman berkunjung kepada Allah itu hadisnya lemah. Kemudian wa yukallimuhum, Allah akan berbicara kepada mereka. Wa yukallimunahu, dan mereka pun berbicara kepada Allah. Ini hadisnya jelas, riwayatkan Bukhari Muslim. Rasul bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Ya, tidak ada seorang pun antara kalian melainkan Allah akan berbicara langsung dengan dia tanpa penerjemah. Gini ya? Iya. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang penetapan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Wajahnya orang-orang beriman pada hari itu nadhirah, berseri-seri. Maksudnya apa? Mereka bergembira. Ya. Ila rabbiha nadhirah, mereka melihat kepada Rabbnya, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya. Jadi Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah, kepada Rabb mereka melihat. Ya. Nah, Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, belum mengatakan, Ibnu Katsir yang menafsirkan, ay tarahu ayanan, yaitu bahwa orang-orang beriman betul-betul melihat Allah dengan mata kepala mereka sendiri. Kama rawahul Bukhari fi sahihi, ya, sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan hadis dalam sahihnya yang mana Rasul bersabda, innakum satarawna rabbakum ayanan. Ya, bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Allah ayanan, langsung, dengan mata kepala. Ini hadis apa? Imam Bukhari. Kemudian beliau mengatakan, kata Ibnu Katsir, wa qad sabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla fid daril akhirah fil ahadihi sihah min turukin mutawatirah inda a'immatil hadis. Beliau mengatakan, dan telah tetap ya penetapan tentang orang beriman akan melihat Allah pada hari kiamat. Itu datang dalam hadis yang sahih dengan jalan yang mutawatir. Perhatikan, hadisnya bukan sekedar sahih, tapi hadis yang mutawatir. Hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan banyak sekali perawi dalam setiap tabaqatnya. Rasul bersabda, diriwayatkan para sahabat, jumlahnya banyak sekali. Kemudian yang mendengarkan dari para sahabat juga banyak sekali. Yang mendengarkan dari tabi'in juga banyak sekali. Terus. Itu namanya hadis mutawatir. Yang kata para ulama mustahil mereka berdusta. Karena Rasul mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah. Tidak mungkin umatku mereka bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Jadi hadis Bapak sekalian tentang bahwa Allah dilihat pada hari kiamat, hadisnya mutawatir. Hadisnya mutawatir. Kita kembali sekarang. Jadi ini ayat Al-Quran yang dijadikan dalil para ulama tentang apa? Bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, yaitu wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang beriman, wajah mereka pada hari itu berseri-seri dan mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana? Siapa pernah dengar bahwa makna nadhirah itu mereka menunggu. Ila rabbiha nadhirah, mereka menunggu. Memang kalau kita kembali kepada kamus, kalau kamus ini bisa artinya menunggu. Jadi Bapak sekalian, kalimat nadhirah di dalam bahasa Arab, kalau itu tidak dikaitkan dengan sesuatu, itu bisa maknanya menunggu. Tetapi perhatikan, kalau nadhara kemudian ini diikat dengan ilah, nadhara ilah, maka tidak ada kemungkinan melainkan melihat dengan mata kepala. Ini perhatikan, ini kita kalau nggak paham bahasa Arab bisa mumet ini. Ya, kenapa mereka ahlul bid'ah itu mereka punya syubhat di situ. Makna nadhara itu maknanya nunggu. Jadi mereka menunggu Allah Subhanahu wa taala.
Ya, padahal Allah mengatakan ila rabbiha nadhira. Jadi nadhara itu diikat dengan ila. Yang di dalam bahasa Arab tidak ada kemungkinan makna nadhara kemudian depannya ila melainkan melihat dengan mata kepala sendiri. Kepastian. Gitu ya. Nah, adapun yang ketiga nadhara kemudian depannya fi. Nadhara fi. Misalkan nadharatu fil Quran, maknanya apa? Mentadaburi. Ini perhatikan ya. Ini bahasa Arab betul-betul kita penting sekali ini. Ya, jadi kalau nadhara fi maknanya tadabbur, kita memaknai, kita merenungkan. Tapi kalau nadhara ila tidak ada makna lain melainkan melihat dengan mata kepala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah tadi. Ini ditafsirkan Ibnu Katsir yaitu tarahu ayanan. Itu melihat betul-betul dengan mata kepala. Sudah, kurang apa lagi? Al-Qur'an sudah. Kemudian ayat yang kedua. Terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-15. Allah berfirman, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir ya an rabbihim dari Rabb mereka di hari itu lamahjubun. Mereka terhalangi. Maksudnya apa? Tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah mengatakan sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Termahjub, terhalangi. Apa kata Imam Syafi'i? Perhatikan, ini dalil yang dipakai Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa lama hujiba qauman bisukhut. Ya, ketika suatu kaum mereka tidak bisa melihat Allah karena dengan kemarahan Allah, dalla ala anna qauman yarawnahu biridha. Ini menunjukkan bahwa di sana ada kaum yang lain yang mereka melihat Allah dengan apa? Dengan keridhaan. Maka Ibnu Qudamah juga mengatakan, perhatikan, ini persis seperti pendalilan Imam Syafi'i. Ibnu Qudamah mengatakan falamma hujiba ulaika fi halis sukhut dalla ala annal mu'minina yarawnahu fi hali ridha wa illa lam yakun bainahuma farqun. Beliau mengatakan ketika orang-orang kafir mereka terhalangi melihat Allah dengan apa? Dalam keadaan mereka dibenci. Ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman akan melihat Allah dalam keadaan ridha. Kalau tidak seperti itu nggak ada perbedaan. Berarti ayat ini menyebutkan orang kafir tidak melihat. Kalau kemudian maknanya orang beriman tidak melihat, nggak ada perbedaan. Gitu ya. Ini sisi pendalilan dari siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan juga Imam Ibnu Qudamah dalam dalam ayat ini. Ini Masya Allah. Perhatikan ya. Ini apa cuma 2 ayat dalam Al-Quran? Tidak. Ada lagi ayat yang lain. Syekh Utsaimin di sini dalam syarahnya beliau menukilkan yang berikutnya adalah apa? Di dalam surat Yunus ayat 26. Surat Yunus ayat 26. Allah berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Beliau mengatakan, Allah berfirman, dan bagi orang-orang yang ahsanul husna, yang mereka berbuat kebaikan, amal soleh, amal ketaatan. Ya, mereka apa? Husna, mereka mendapatkan kenikmatan surga wa ziyadah dan mendapatkan tambahan. Apa tambahan di situ? Ibnu Katsir dalam tafsirnya beliau mengatakan, kata beliau, ziyadatu ala dzalika aidan wa yashmalu ma yu'tihim lahu fil jinan minal qusuri wal hur. Kemudian beliau mengatakan wa afdalu min dzalika wa alaha an-nadharu ila wajhil karim. Ya, beliau mengatakan dan tambahan yang paling afdolnya, tambahan yang paling tingginya kata Ibnu Katsir adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Seperti kan. Jadi bagi orang yang berbuat ihsan, mereka mendapatkan kenikmatan surga dan tambahan. Apa tambahan di situ? Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksudkan tambahan adalah apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah, apalagi ayat Al-Qur'an, tafsiran para ulama sekarang. Nanti hadisnya kita akan baca rinci juga. Kemudian ayat semisal juga terdapat dalam surat Qaf ayat 35. Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Bagi mereka di dalam surga
Mereka mendapatkan ma yasha'un, segala yang mereka inginkan. Segala yang mereka sukai ada di dalam surga. Waladaina mazid, dan mereka juga mendapatkan tambahan. Apa tambahan di situ? Sama Ibnu Katsir mengatakan itu tambahan yang paling afdolnya adalah apa? Bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Iya, sekarang di mana Allah itu dilihat? Ibnu Qudamah mengatakan fil akhirah. Yang dilihat adalah di akhirat. Perhatikan ya. Kalau di dunia nggak mungkin. Allah dilihat nggak bisa. Sebagaimana hal ini Allah terangkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Itu ketika Nabi Musa alaihissalam itu minta kepada Allah agar apa? Beliau bisa melihat Allah. Surat Al-A'raf 143. Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini andur ilaik. Ya Allah, tampakkan kepada aku akan melihat engkau. Kata Nabi Musa. Nabi Musa minta kepada Allah apa? Agar Allah menampakkan kepada Musa agar Musa melihat. Apa kata Allah? Qala lan tarawni. Wahai Musa, engkau tidak akan bisa melihat aku. Walakin indur ilal jabal. Tapi lihatlah ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarawni. Jika nanti engkau melihat gunung tetap seperti itu, ya, tetap pada tempatnya, maka engkau akan melihat aku. Kemudian kata Allah, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Maka ketika Allah menampakkan diri kepada gunung, apa? Gunung itu hancur. Wa kharra Musa sa'iqa. Kemudian Musa tersungkur dan pingsan. Seperti kan? Berarti apa? Nggak mungkin. Allah mengatakan lan tarawni. Engkau tidak akan bisa melihatku. Di mana? Di dunia. Tadi Nabi Musa minta kepada Allah melihat, tapi tidak bisa. Sekarang iya, kalau melihat Allah di dunia ini dengan dalam kondisi kita sadar, mustahil. Dan terserah bagaimana? Apakah dulu Rasul ketika Isra Mi'raj melihat Allah atau tidak? Ya, yang betulnya tidak melihat Allah secara langsung. Ya, sekarang pertanyaannya, apakah Allah bisa dilihat di dunia ini? Kalau dalam keadaan sadar tidak. Tapi kalau dalam keadaan mimpi mungkin. Sebagaimana ini difatwakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah dan juga Syekh Taimin rahimahullah. Allah mungkin bisa dilihat di dunia tapi dalam mimpi. Kalau di dalam alam sadar nggak bisa. Gitu ya. Iya, jadi itu Bapak sekalian. Ini tentang apa? Allah hanya bisa dilihat pada hari kiamat berdasarkan Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua itu berdasarkan sunnah Nabi SAW. Rasul bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, beliau mengatakan, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudamuna fi ru'yatihi. Jadi asbabul wurud hadis ini ketika Rasul di malam hari, di malam bulan purnama, kemudian bersama dengan para sahabat. Perhatikan, Rasul ketika melihat bulan, beliau itu dijadikan sebab untuk apa? Menjelaskan perkara agama. Itulah ya, ketika seorang dalam pikirannya itu ada apa yang mendominasi, maka itu yang keluar. Ketika seorang dalam hatinya, dalam pikirannya akhirat, ilmu agama, apa yang dilihat akan dikaitkan ke sana. Berbeda kalau orang pikirannya dunia, dia lihat batu, ini batu jadi duit ini. Gitu ya, batu. Ini batu keras kayaknya, kalau dibikin batu jadi batu akik, duit. Gitu. Itu ya. Orang kalau dalam pikirannya seni, sudah. Ini lihat tumpukan, mungkin mohon maaf ya, kumpulan kotoran kambing, seni ini bagus ini kalau dibikin gunung sekalian. Ya kan? Bagus ya. Jadi orang akan berpikir sesuai apa yang ada pada hatinya. Gitu loh. Makanya Rasul ketika melihat bulan purnama, apa kata beliau? Dalam hadis Bukhari Muslim ini, innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kalian melihat bulan ini. La tudamuna fi ru'yatihi, yang kalian tidak perlu berdesak-desakan ketika melihatnya. Artinya apa? Dari tempat manapun mereka berada, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa desak-desakan. Ya? Iya. Jadi apa maksudnya itu? Seperti melihat bulan ini.
Maka Ibnu Qudamah mengatakan wa hada tasbihun lirru'yah birru'yah la lil mar'i bil mar'i fa innallaha ta'ala la syabiha lahu wa la nadir. Yang Rasul serupakan itu adalah apa? Penyerupaan dari sisi melihatnya, bukan dari sisi yang dilihat. Bukan mananya Allah itu berarti seperti bulan, bukan. Jadi yang disamakan itu, yang diserupakan itu cara melihatnya itu. Jadi cara melihat Allah nanti pada hari kiamat itu seperti kita melihat bulan. Itu Pak, tidak perlu berdesak-desakan. Dimanapun kita berada bisa melihat Allah di situ. Nah, dan Bapak sekalian, bahwa seorang yang dia mampu melihat Allah pada hari kiamat itu ternyata apa? Nikmat surga yang paling tinggi. Perhatikan ya. Jadi kenikmatan surga yang luar biasa itu Pak. Apa di antaranya? Lah pokoknya sudah ngerti semua ya. Nikmat surga kayak apa? Itu ternyata dari nikmat-nikmat yang ada tertingginya, terbesarnya adalah ketika seorang hamba bisa melihat Allah. Sebagaimana hal ini diterangkan Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim, datang dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Rasul pernah bersabda, "Ila dakhala ahlul jannatil jannata." Apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surganya, maka Allah akan berfirman kepadanya, "Turiduna syai'an azidukum?" Apakah kalian menginginkan sesuatu yang aku akan tambahkan kepada kalian? Coba, nikmat surga yang begitu luar biasanya, tapi Allah menawarkan, mau saya tambah kepada kalian nikmatnya? Fayaqulun, maka penghuni surga mengatakan, "Alam tubayyit wujuhana, alam tudkhilnal jannata wa tunjina minan nar." Ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami dan telah memasukkan kami ke dalam surganya dan telah menyelamatkan kami dari neraka? Coba, apa yang kita ambil? Bahwa penghuni surga mereka wajahnya putih-putih. Walaupun di dunia ini nggak putih-putih, di surga jadi putih. Itu ya. Masya Allah. Jadi orang ini, ya Allah, apalagi dikasih? Maksudnya kita sudah masuk surga, diselamatkan neraka, kita jadi putih lagi gitu. Kemudian apa? Rasul mengatakan, "Fayakshiful hijab." Kemudian disingkap, dibukalah hijab itu yang menutupi antara penghuni surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul mengatakan, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri ila rabbihim wa hiya ziyadah." Maka tidak ada sesuatu ya yang seorang hamba diberikan yang lebih dia dicintai, yang lebih dia cintai daripada pemberian bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, dan itu adalah makna tambahan pada ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat baik, amal soleh di dunia ini mendapatkan surga dan tambahan. Apa tambahan di situ? Rasul menafsirkan dengan apa? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu. Ini dalil yang kedua dari hadis Nabi. Kemudian yang ketiga, dalilnya Pak ijma. Syaikhman mengatakan wa ajma as-salafu ala ru'yatil mu'minina lillahi ta'ala dunal kufar bidalil ayati tsaniyah. Dan para ulama salaf mereka telah bersepakat. Siapa salaf? Sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruh ulama bersepakat bahwa saya orang beriman akan melihat Allah ya pada hari kiamat dunal kufar, bukan orang-orang kafir. Dengan dalil tadi ya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ini Masya Allah sekalian. Jadi ini adalah penanaman akidah ya. Makanya kalau keyakinan seperti ini, perhatikan ya, kita tanamkan kuat-kuat. Kenapa ini? Ini adalah keyakinan yang ada dalam Al-Quran, hadis Nabi, kemudian disepakati para ulama salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Itu ya, udah lengkap semuanya sudah. Makanya orang kalau mereka tidak meyakini seperti itu, doakan saja sudah, semoga hari kiamat tidak mendapatkan nikmat itu. Kan gitu ya? Iya. Karena Rasul sudah minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami akan mendapatkan nikmat berupa an-nadhar ila wajhika, bisa melihat kepada wajahmu. Rasulullah berdoa kepada Allah agar apa? Bisa melihat wajah Allah. Kok ada orang sekarang tidak meyakininya? Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian, maka selesailah kita ya menjelaskan satu bab, itu tentang keyakinan ahlus sunnah wal jamaah, bahwa orang-orang beriman kelak pada hari kiamat akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Melihatnya di mana?
Maka para ulama menyebutkan melihat Allah itu ada dua keadaan, ada dua tempat. Yang pertama adalah fi arasat, di mana itu? Arasat. Dan yang kedua di surga. Ini sudah kita jelaskan tentang arasat ini, ya, salah satu pemberhentian pada hari kiamat. Itu di alam mahsyar. Kemudian yang kedua adalah di mana? Di surga nanti. Dua kali orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memasukkan kita semua termasuk orang-orang yang akan diberi kesempatan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini kenikmatan surga yang paling tingginya. Ya, ini kenikmatan surga yang paling tingginya, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak sekalian yang bisa kita pelajari bersama, semoga bermanfaat dan semoga materi ini bisa menambahkan iman dan menguatkan ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa berada istiqomah di atas jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.